Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut yang soal nomor 2 ya. Nah, di sini terlampir data volume aktivitas dan total cost aktivitas produksi celana jeans selama semester 1 oleh PT Gaya Karen tahun 2023 sebagai berikut. Nah, ini bulannya, kemudian ini adalah total cost produksi monitor komputer. Ini biayanya, total biayanya. Kemudian ini adalah jumlah unit yang diproduksi. Jadi ini jumlah unit yang diproduksi, kemudian ini biayanya. Jadi untuk memproduksi 229 kain celana itu biayanya segini, untuk 210 ini biayanya segini, kayak gitu. Nah, jadi di sini um, kita disuruh hitunglah dengan menggunakan metode titik tertinggi, titik terendah. Ini disuruh cost tetap periode, persamaan cost aktivitas, kemudian cost variabel per unit produk. Nah, jadi gini, uh, klasifikasi biaya berdasarkan perilaku biaya itu terbagi tiga. Yang pertama itu ada biaya variabel, dan kemudian biaya tetap, dan kemudian biaya semi variabel atau campuran. Nah, biaya semi variabel atau biaya campuran itu adalah biaya yang dimana di dalamnya ada biaya variabel dan juga ada biaya tetap. Nah, untuk kepentingan manajemen, maka biaya tersebut harus dipisahkan. Jadi biaya semi variabel itu harus dipisahkan biayanya. Jadi biaya semi variabel tadi kan terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Nah, kita harus pisahkan yang mana biaya variabelnya, yang mana biaya tetapnya. Nah, untuk memisahkan biaya tersebut, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Di mana salah satunya itu adalah metode titik tertinggi terendah. Gimana caranya metode titik tertinggi, titik terendah ini? Nah, tahapan pertama yang kita lakukan itu adalah kita cari dulu cost variable per unit produknya. Cost variable per unit produk itu sama dengan B. Jadi, kalau cost variable per unit produk itu kalau kita lambangkan itu dia adalah B. Jadi, ini dia adalah B. Nah, kemudian habis itu, gimana cara mencari B ini? B sama dengan, nah, kita terlebih dahulu kita tentukan dulu, nah, terlebih dahulu kita tentukan di sini mana yang merupakan aktivitas tertinggi dan aktivitas terendah yang mana. Jadi kita tentukan aktivitas tertinggi atau terendahnya. Aktivitas ini dari mana kita lihatnya? Yang selain rupiah. Jadi yang selain rupiah ini kan berarti ini adalah aktivitas. Ini rupiah, ini berarti aktivitasnya. Nah, kita lihat aktivitas tertinggi di mana? Aktivitas tertinggi di 460 ini. Ya kan? 460. Maka di sini dia kita bikin per dulu. Nah, berarti aktivitas tertinggi 460 nanti dikurangi dengan aktivitas terendah. Aktivitas terendah itu yang mana? Kita lihat, maka ini 210 yang terendah. Maka kurang 210. Yang kita perhatikan di sini adalah aktivitasnya, bukan biaya. Nah, kemudian yang 460 berapa biayanya? 73.980.000. Berarti kita bikin di sini 73.98.000. Terus habis itu dikurang 210 berapa biayanya? 4.200.000. Dikurang 4.200.000. Nah, berapa hasilnya? Kita cari pakai kalkulator. Di sini hasilnya itu adalah 77398. Sebenarnya kita pakai ini aja ya. Kita pakai Excel. Ini 7398. Terus habis itu ini 4.200.000.
Terus 460 dikurang 210. 460, 210. Ini selisihnya. Terus ini selisihnya. Dia kan ini begini, berarti kan soalnya. Nah, berarti Rp 12792. Berarti ini nanti dalam Rp Rp 12792. 12792 per unit. Di sini kan unit tuh, ya kan? Ini kan unit, berarti dia pernya unit. Di sini unit kan, berarti pernya itu per unit. Jadi, um, biaya variabel per unitnya atau B itu nilainya itu adalah 12.792 per unit. Jadi di sini untuk menghasilkan satu celana, jadi untuk menghasilkan satu celana itu butuh biaya variabelnya 12.792. Kalau 10 celana berarti kali 10, 12.792 kali 10 unit itu biaya variabelnya. Terus sekarang kita tentukan berapa biaya tetapnya. Gimana cara menentukan biaya tetap? Biaya tetap itu dilambangkan dengan A. Biaya tetap itu dilambangkan dengan A. Gimana caranya? Nah, kita lihat persamaan, kan ada persamaan tuh. Persamaan garis lurus Y sama dengan A ditambah BX. Nah, sekarang kita mau pakai salah satu. Apakah kita mau pakai yang data tertinggi atau data terendah? Pilih salah satu aja. Di sini kita ambil misalnya data tertinggi, Y itu rupiahnya. Nah, berarti kita pakai data tertinggi. Y-nya berarti itu adalah rupiah, total biayanya 7.398.000. 7.398.000 terus sama dengan A-nya ini kan biaya tetap. A biaya tetap, berarti itu yang kita cari. Nah, B-nya udah ketemu kan ini tadi. Ini. Berarti 12.792. X-nya yang mana? X-nya yang ininya. Yang aktivitasnya. 460 tadi kan? Kali 460. Nah, berapa tuh? 73.98.000. Jadi 73.98.000 sama dengan A ditambah nih 12.792 kali 460. 12 nih sama dengan 12.792 kali 460. 588.4.320. Jadi 588.4.320. 4.320. Nah, kayak gitu. Nah, terus habis itu untuk mencari A-nya berarti kan tinggal ruas nih. 7.398 dikurang 5.884.320. Dapatnya berapa? Jadi, ini dapatnya 1.513.680. 1.513.680. Nah, jadi kalau ditanya kos tetapnya itu A.
A-nya berarti 15, 13, 6, 80. Jadi berapapun jumlah unit yang kita hasilkan akan ada selalu biaya tetapnya itu senilai 15, 13, 6, 80. Terus yang B lagi. Kita ditanya persamaan kos aktivitasnya apa? Persamaan kos aktivitas ini. Persamaannya ini kan. Berarti ini Y aksen sama dengan A ditambah BX. Ini untuk yang B. Nah, Y aksennya ini dicari. Persamaannya A tadi kan udah dapet nih. 1, 5, 13, 6, 80. Ini A-nya kan. Nah, kemudian ditambah dengan B-nya ini. 12, 7, 92 X. Nah, jadi ini persamaan kos aktivitas kita. Nah, nanti ini gunanya untuk apa? Untuk mengestimasikan biaya. Mengestimasikan biaya contohnya itu gimana? Nah, misalkan di sini untuk bulan Juli, eh, untuk bulan Juli, kita perkirakan bahwa jumlah unit produk yang akan kita hasilkan itu 500 unit. Berapakah biaya kita? Berapakah total biaya yang akan kita keluarkan? Maka kita masukkan ke persamaan ini. Y aksen sama dengan 15, 13, 6, 80 ditambah 12, 7, 92. X-nya itu apa? X-nya berapa? Itu adalah unit yang kita hasilkan. Dapat nanti Y. Kita masukkan itu kan 15, 13, 6, 80 tambah 12, 7, 92 kali 500 dapat Y-nya berapa? Y-nya itulah yang dimaksud dengan total cost produksi kita yang akan kita keluarkan pada bulan Juli tersebut. Itu misalnya. Nah, oke. Untuk nomor selanjutnya nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Semoga kalian mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.